Halo semua, perkenalkan nama saya Priscilla Renata Tempo. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2414201094 dari kelas A4 semester 1 dari Fakultas Keperawatan dengan prodi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Agama Kristen dan dosen pengampu Pendeta Stanley Sela STH MTH. Baik, kita masuk dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Perilaku ini bisa bermacam-macam, mulai dari yang ringan seperti membolos sekolah hingga yang serius seperti terlibat dalam tindakan kriminal. Kita masuk dalam penyebab kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja sangat kompleks dan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertama yaitu faktor individu, kepribadian. Remaja dengan sifat impulsif, agresif, atau mudah bosan lebih rentan melakukan tindakan kenakalan. Masalah emosional, depresi, kecemasan, atau rendah diri dapat mendorong remaja mencari pelarian melalui perilaku menyimpang. Yang selanjutnya, penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba dapat mengubah perilaku dan pengambilan keputusan remaja. Yang kedua, faktor keluarga. Pola asuh yang kurang baik. Orang tua yang terlalu permisif, otoriter, atau tidak konsisten dalam memberikan disiplin dapat memicu kenakalan. Yang selanjutnya, masalah dalam keluarga. Konflik keluarga, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat remaja merasa tertekan dan mencari perhatian melalui perilaku menyimpang. Yang ketiga, faktor lingkungan. Pengaruh teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya untuk melakukan hal-hal yang negatif dapat mendorong remaja terlibat dalam kenakalan. Selanjutnya, lingkungan sekitar. Tinggal di lingkungan yang kurang aman atau rumah dapat meningkatkan risiko terjadinya kenakalan remaja. Yang selanjutnya, media massa. Paparan konten media yang mengandung kekerasan atau pornografi dapat mempengaruhi perilaku remaja. Kita masuk dalam contoh tindakan kenakalan remaja. Yang pertama, kekerasan. Contohnya berkelahi, mencuri, dan vandalisme. Yang kedua, pelanggaran lalu lintas, contohnya balapan liar dan berkendara ugal-ugalan. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba, seperti mengonsumsi alkohol, narkoba, atau obat-obat terlarang. Yang keempat, perilaku seksual menyimpang, seperti hubungan seks di luar nikah dan pelecehan seksual. Yang terakhir, kenakalan di dunia maya, seperti cyberbullying dan menyebarkan hoaks. Termasuk dalam upaya pencegahan yang pertama dari keluarga, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan anak, memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup, menanamkan nilai-nilai moral dan agama sejak dini, memberikan pengawasan yang tepat. Yang kedua, sekolah, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan pendidikan karakter, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang positif, melakukan konseling bagi siswa yang bermasalah. Yang ketiga, masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kenakalan remaja, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak bermasalah, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi remaja. Dan yang terakhir, pemerintah, membuat kebijakan yang mendukung pencegahan kenakalan remaja, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan remaja. Kita masuk dalam pandangan Alkitab tentang kenakalan remaja. Alkitab sebagai kitab suci umat Kristen memberikan panduan moral dan etika yang komprehensif, termasuk dalam konteks perilaku remaja. Kenakalan remaja, Alkitab memberikan banyak prinsip yang dapat membantu bimbingan pada remaja. Kita masuk dalam prinsip-prinsip utama. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Alkitab mengajarkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada
perilaku seseorang. Pergaulan dengan teman sebaya, pengaruh media, dan lingkungan keluarga yang tidak sehat dapat mendorong remaja ke arah perilaku yang menyimpang. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Yang kedua, pentingnya pendidikan. Alkitab menekankan pentingnya pendidikan baik secara formal maupun informal. Pendidikan yang baik akan membantu remaja mengembangkan karakter yang kuat dan membuat keputusan yang bijaksana. Efesus 6 ayatnya yang ke-4. Yang ketiga, disiplin dan batasan. Disiplin dan batasan yang jelas dari orang tua atau sosok otoritas lainnya sangat penting untuk memberikan karakter remaja dalam Amsal 22 ayat 6. Yang keempat, pentingnya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan memberikan kekuatan dan bimbingan bagi remaja untuk mengatasi godaan dan membuat pilihan hidup yang benar dalam Filipi 4 ayat 13. Yang kelima, tanggung jawab pribadi. Alkitab mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Remaja diajak untuk merenung konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat dalam Galatia 6 ayat 7. Kita masuk dalam penerapan dalam konteks kenakalan remaja. Yang pertama, pencegahan. Alkitab mendorong orang tua dan gereja untuk menanamkan nilai-nilai moral sejak dini pada anak-anak. Pendidikan agama yang baik dapat menjadi benteng bagi remaja dari pengaruh negatif. Yang kedua, pemulihan. Bagi remaja yang sudah terjerumus dalam kenakalan, Alkitab menawarkan harapan akan pemulihan. Melalui pertobatan dan pengampunan, seseorang dapat memulai hidup baru. Yang ketiga, peran gereja. Gereja memiliki peran penting dalam mendampingi remaja dan keluarga mereka. Melalui kelompok remaja, konseling, dan pelayanan lainnya, gereja dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan. Kita masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pandangan Alkitab tentang kenakalan remaja menekankan pentingnya peran keluarga, pendidikan, dan iman dalam membentuk karakter remaja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab, kita dapat membantu remaja tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, berkarakter, dan memiliki masa depan yang cerah. A few moments later. Nah, kalian masih bingung mau pilih kampus yang mana? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini terdapat 6 fakultas loh. Yang pertama itu ada Fakultas Keperawatan, yang kedua ada Hukum, yang ketiga ada Teknik, yang keempat ada Fisik, yang kelima Pertanian, dan yang terakhir ada Fakultas Sastra. Nah, ayo tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Kami tunggu ya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bye-bye! Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.